Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiona Tiara Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu komunikasi publik pemerintahan. Komunikasi publik dilakukan sebagai pelaksana fungsi kehumasan, sebagai pemberi informasi dengan media, dan publik selaku penerima informasi. Tugas-tugas komunikasi pemerintahan dengan kebijakan atau instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 yaitu terkait dengan pengelolaan komunikasi publik. Adapun tujuan komunikasi pemerintahan ini, yang pertama menyerap aspirasi publik dan menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintahan yang sudah dibuat. Adapun peran komunikasi publik pemerintahan ini, yang pertama menyebarluaskan kepada publik tentang kebijakan dan program pemerintah. Dan yang kedua, menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintahan. Yang ketiga, menyampaikan informasi melalui saluran komunikasi ke masyarakat secara cepat, tepat, dan berkualitas. Nah, yang udah kita bahas tadi itu bisa disebut dengan Kominfo, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yaitu Kementerian Kominfo merupakan perangkat pemerintahan Republik Indonesia yang membidangi tentang urusan ruang lingkup kemasyarakatan. Adapun tugas dari Kominfo ini, yang pertama mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan program. Dan yang kedua ada membuat kajian. Nah, di sini Kominfo melakukan sebuah kajian berupa pendataan dan informasi yang nantinya akan disampaikan ke kementerian dan lembaga pemerintahan sesuai dengan instansi yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, Kominfo sebagai media monitoring. Nah, di sini sebagai media monitoringnya itu menganalisis konten media, contohnya seperti informasi yang akan dipublish ke masyarakat dengan mengemas narasi tersebut, apakah bahasa yang digunakan mudah difahami oleh masyarakat atau tidak. Dan yang keempat itu melaksanakan diseminasi dan edukasi. Selanjutnya kita membahas tentang 4 pilar komunikasi publik. Yang pertama, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan situasi yang sedang terjadi. Dan yang kedua, melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait. Dan yang ketiga, harus memeriksa akses informasi dengan media. Dan yang terakhir, itu menyampaikan pesan dengan jelas. Nah, sekian dari presentasi tentang komunikasi publik pemerintahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya yaitu sistem umpan balik pemerintahan. Nah, di sistem umpan balik ini ada beberapa layanan lembaga pemerintahan, yaitu diantaranya layanan dan jasa. Nah, yang perlu diketahui yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 dan Nomor 25 Tahun 2019. Di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 pasal 36 dan pasal 37 menjelaskan tentang bagaimana kewajiban seorang pemerintah untuk memberikan layanan kepada publik. Dan di sini dijelaskan juga bahwa penyelenggaraan pelayanan publik seperti diwajibkan untuk menyediakan sarana pengaduan dan penugasan pelaksana. Pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 pasal 1 juga menjelaskan nih tentang pengelolaan pengaduan, yaitu kegiatan penanganan pengadilan sesuai dengan mekanisme dan tata pengelolaan pengaduan. Nah, pada layanan pengaduan Republik ini diselenggarakan untuk semua pihak, yaitu warga negara ataupun penduduk, baik perorangan atau kelompok, atau bisa juga badan hukum yang menyampaikan pengaduan tersebut, ya kayak seperti kuasa hukum kayak gitu. Adapun standar pelayanan publik yang disebutkan di Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013, yaitu standar pelayanan publik menjadi tolak ukur yang dimana sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan nilai kualitas layanan publik agar menjadi pelayanan publik yang berkualitas di mata masyarakat. Nah, di lain hal itu kan tadi sudah disebutkan nih ada mekanismenya. Nah, mekanisme dalam pengelolaan pelayanan publik ini yang pertama itu harus mencantumkan data diri. Nah, data diri yang disebutkan ini ya kayak nama dan alamat atau alamat kantor. Yang kedua itu dari pelayanan publik itu akan sosialisasi ke teman-teman semua.
Yang ketiga itu menanggapi. Nah, menanggapi di sini yang dimaksud adalah menerima dan memproses serta menyelesaikan setiap pengaduan. Dan yang keempat itu membuat laporan. Yang kelima ada sarana pengaduan, dan yang keenam kewajiban seperti mengisi formulir-formulir atau sarana prasarana. Baik, sekian dari sistem umpan balik pemerintahan. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah pengelolaan media internal pemerintahan. Nah, di sini media internal pemerintahan itu merupakan suatu tuntunan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan memanfaatkan teknologi. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup. Nah, di sini ruang lingkup terbagi dua, yaitu media internal untuk publik internal dan media internal untuk publik eksternal. Nah, di sini kita pecah, kita bakalan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada media internal untuk publik internal. Di sini pemerintahan wajib untuk memaksimalkan teknologi digital agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Maksudnya itu dari pemerintah itu sendiri yang memberikan pelayanan itu. Nah, yang kedua itu ada media internal untuk publik eksternal. Ini pemerintahan wajib untuk memaksimalkan teknologi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi tersebut, seperti mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk diseminasi informasi. Nah, di sini ada terbagi menjadi 3, yaitu above the line, through the line, dan yang satunya itu ada below the line. Yang pertama ada above the line. Di sini merupakan diseminasi yang melalui media mainstream, itu kayak radio, TV, dan media cetak. Nah, yang kedua itu ada through the line. Ini merupakan diseminasi melalui media online atau media sosial kayak WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada below the line. Nah, di sini merupakan diseminasi melalui media tatap muka. Selanjutnya ada potensi yang didapat dari cyber PR yang tadi kita bahas, itu namanya cyber PR. Nah, potensi cyber PR itu antara lain komunikasi konstan, komunikasi lebih efektif dan efisiensi, respon yang lebih cepat dan interaktif. Selanjutnya, media sosial ini didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menangani aspirasi publik. Selain itu juga media sosial juga merupakan media yang interaktif di mana humas dapat mengikuti alur sosial berupa komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung, dan di situ pemerintah juga dapat memberikan respon dengan cepat dan tepat. Nah, itu kenapa tadi cyber PR itu yang keempat, interaktif. Nah, manfaat yang kedua yaitu memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun. Nah, pada era sekarang ini dalam bermedia sosial, masyarakat lebih kritis terhadap informasi yang lebih aktual dan terpercaya. Nah, dan manfaat yang ketiga itu mendapatkan perkembangan zaman. Nah, akan ada perubahan dan transisi digital pada masa kemarin dan masa yang akan datang. Nah, sehingga lembaga pemerintahan ini menghadapi serangkaian tantangan-tantangan tersebut. Nah, yang keempat itu ada sarana komunikasi di saat krisis dan bencana alam. Nah, di sini itu suatu kecenderungan masyarakat untuk mencari berbagai informasi dengan cepat melalui media sosial. Dengan adanya media sosial itu merupakan jalan tercepat untuk mereka yang dalam kondisi-kondisi yang sangat krisis gitu. Nah, selanjutnya itu ada etika bermedia sosial. Nah, bermedia sosial itu juga ada etikanya, teman-teman. Di sini itu udah diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dari nomor 83 tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintahan. Kita lanjut dengan perencanaan dalam bermedia sosial. Nah, di sini udah ada 4 ya teman-teman, bisa teman-teman lihat, yaitu ada konsep, ada timeline, ada monitoring, ada inovasi. Nah, di sini bakalan kita bahas satu-satu apa aja perencanaan dalam media sosial ini. Yang pertama konsep. Nah, kita tuh harus punya konsep nih, kayak memberikan gambaran menyeluruh mengenai program media sosial yang akan dijalanin. Nah, yang kedua itu ada timeline. Nah, timeline di sini menentukan jadwal pembuatan hingga pendistribusian konten media sosial pemerintahan. Dan yang ketiga itu ada monitoring. Nah, di sini
Dengan adanya monitoring, itu dapat mempermudah pengawasan dan perkembangan kegiatan-kegiatan media sosial yang akan dipublis di media sosial tersebut. Tuh. Dan yang keempat itu ada inovasi. Nah, inovasi di sini tuh seperti menunjukkan variasi jenis topik konten media sosial yang akan disesuaikan dengan pesan utama lembaga. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari ketiga materi yang saya bawa ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.